Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program organisasi penggerak POP Kemendikbud menuai kontroversi. Saya kira ini untuk kesekian kalinya nih ya, Nadiem Makarim bikin kontroversi. Anak milenial nih prestasinya belum ditunjukkan tapi malah kontroversinya yang muncul. Nadiem Makarim itu sebagai posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harusnya paham sejarah. Sesaat setelah dilantik kemudian bicara bahwa saya memang tidak tahu masa lalu tapi saya tahu masa depan. Dulu sih ini kita anggap sebagai sebuah kalimat bijak yang muncul dari mulut orang milenial. Artinya kan bahwa dia memang belum punya pengalaman yang banyak, mungkin kan maknanya begitu ya, belum tahu hal-hal birokrasi. Saya nggak tahu kesulitan-kesulitan yang ada di Kementerian Pendidikan. Tapi kalau bicara ke depan, arah yang mau dituju, Indonesia akan memiliki tingkat pendidikan seperti apa, saya tahu. Kan kurang lebih maknanya seperti itu ya, artinya begitu. Tapi ternyata ketika dia bilang saya tidak tahu masa lalu, artinya memang benar dia tidak tahu masa lalu, atau memang pura-pura tidak tahu bahwa NU dan Muhammadiyah sebelum Indonesia merdeka itu sudah berkontribusi untuk pendidikan di negeri ini. Sudah bikin sekolahan, sudah bikin pesantren, ini bikin program organisasi penggerak, kumpulin tuh organisasi-organisasi, kemudian diminta proposalnya dan ajuan programnya, udah kasih duit aja. Ya nggak sesimpel itu ya, ada penggolongan, ada yang kelas gajah katanya, kelas besar yang dapat 20 miliar bantuan, 20 miliar. Ada yang dapatnya 10 miliar, gitu, ada yang dapatnya 5 miliar. Ya macam-macam. Kalau saya baca sekilas memang ada dua versi ya. Versi yang pertama bahwa NU dan Muhammadiyah dalam prosesnya memang dianggap kurang melengkapi persyaratan sehingga tidak masuk seperti organisasi lain yang dapat bantuan dana sampai 20 miliar per organisasi. Tapi di sisi lain kita dengar bahwa justru dari NU dan Muhammadiyahnya, bahkan tambahannya dari PGRI itu menarik diri dari program ini. Artinya dia memilih untuk tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kenapa? Karena menganggap bahwa proses pemilihannya, penyelesaiannya tidak fair. Bagaimana mungkin mau dibilang fair ketika yang dilihat bukan track recordnya, setelah seberapa banyak membantu pendidikan di Indonesia seperti Muhammadiyah yang punya sekolahan dari TK sampai universitas, NU dengan pesantrennya yang ada di mana-mana gitu, atau bahkan PGRI yang sekolahnya pun juga sama, sudah banyak. Nah, karena yang dibantu ternyata ada perusahaan yang baru dibikin. Bayangin gimana logikanya perusahaan yang baru dibikin mengalahkan NU dan Muhammadiyah kalau bukan sebuah permainan gitu. Ini kan lagi-lagi indikasi permainan lagi nih, seperti yang dilakukan di prakerja kemarin, pelatihan prakerja. Dipilih ruang guru, yang punya ruang gurunya staf sus milenial. Ada lagi satu lagi staf sus milenial bikin surat minta dibantu ke lurah-lurah. Ampun, kondisi bangsa lagi seperti ini, anak-anak milenialnya menunjukkan cara-cara yang gak beda jauh sama zamannya kolonial. Iya kan, kalau cara-caranya begini nggak fair. Dua perusahaan yang sudah terpilih dapat bantuan dana 20 miliar itu adalah perusahaan satu tadi kan yang baru berdiri, yang satu lagi Sampurna Foundation. Siapa yang nggak kenal Sampurna? Yang kenal Sampurna itu kan salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya kita bayangin ya, Sampurna Foundation. Ini kan sekilas saja orang sudah langsung bisa melihat. Ini adalah sebuah lembaganya Sampurna yang menjadi corporate social responsibility-nya Sampurna, CSR, yang tugasnya adalah menyisihkan sebagian keuntungan-keuntungan Sampurna untuk kemajuan negeri ini.
untuk kemajuan masyarakatnya, termasuk dalam hal ini untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Lagi-lagi logikanya di mana ketika lembaga yang harusnya keluar duit untuk bantu negeri ini, dia malah mendapat duit dari pemerintah. Gimana? Ada alasan yang muncul, katanya kami terpisah, kami bukan bagian dari Sampurnanya. Lebih parah lagi kalau begitu ya ternyata ya. Ternyata CSR yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar itu ternyata omong kosong. Kalau benar seperti yang disampaikan oleh pembelaan oleh orang-orang yang dari Sampurna Foundation atau yang satu lagi itu. Mereka berdalih bahwa mereka memang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka punya program yang bagus, karena mereka punya jejak juga yang pernah dilakukannya barangkali gitu ya. Jadi kalau jejak juga jejak beberapa bulan nih, nggak bisa dibandingkan sama pemerintah, nggak bisa dibandingkan sama Muhammadiyah, sama NU yang sudah ada sebelum negara ini juga ada. Bayangkan, NU, Muhammadiyah itu dua ormas Islam besar di Indonesia. Itu dua ormas besar yang kemudian menyuplai orang-orangnya, banyak menjadi menteri, banyak menjadi kepala badan di pemerintahan, banyak juga menjadi pengusaha, pimpinan daerah. Ketika ini disisihkan oleh Nadiem dengan sistem yang dibuatnya, maka Nadiem, kalau orang Sunda bilang itu nenggar cadas, dia sekarang bertemu sesuatu yang sangat keras dan itu akan mencungkilkan Nadiem Makarim. Saya sih punya keyakinan nih, karena kasus ini Nadiem Makarim sebentar lagi jabatannya sebagai Mendikbud, dia akan segera diganti. Versi saya ya, secara pribadi nih, karena logikanya terlalu mudah dibaca gitu. Kan sekarang kita lihat apa prestasi yang sudah dilakukan Nadiem. Nggak tahu sahabat semua ada yang bisa jawab nggak. Tapi kalau kontroversi banyak. Nggak lama Nadiem naik, ternyata ada program pembayaran lewat Gojek. Sulit lepas dari konflik of interest itu. Bagaimanapun Gojek adalah perusahaan yang dia rintis dan sangat berhasil kan gitu. Kemudian dia harus rela melepaskan sepenuhnya 100%, tidak berpikir sedikit pun tentang Gojek ketika dia menjabat sebagai Mendikbud. Bohong, nggak mungkin. Secara kapasitas manusia itu nggak ada yang bisa seperti itu. Dia akan terus teringat-ingat, dia akan terus sedikit banyaknya berusaha untuk meningkatkan juga Gojeknya. Nah ini konflik of interest, maka ini lantas ada hubungannya juga dengan perusahaannya Nadiem. Infonya belum sampai ke sana, tapi bukan tidak mungkin gitu kalau melihat pola yang sebelumnya sudah terjadi. Jadi muda itu memang plus minus ya, meskipun ujungnya tergantung pada orangnya, tapi kan secara psikologis manusia itu kan ada memang tahapan perkembangannya, tahapan perkembangan psikologisnya. Jadi kita lihat kalau muda itu kan tenaganya masih besar, dia masih sigap, cekatan. Tapi sisi lain karena ambisinya juga yang besar, jadinya ceroboh, jadinya kurang matang berpikirnya. Jadi bukan lebih baik yang tua atau yang muda, bukan, tapi ini sekedar bicara plus minus. Makanya memang yang muda harus ada, memang yang tua harus ada. Tapi yang mudanya yang seperti apa, yang tuanya yang seperti apa, kan soalnya itu. Komposisi kementerian, komposisi pemerintahan itu harus diisi oleh orang-orang tua yang berjiwa muda, senang dengan inovasi dan kreativitas, dan juga harus diisi oleh anak-anak muda yang punya aspek kepemimpinan yang bagus, aspek pengambil keputusan yang matang, dan itu bisa dicek, itu bisa diketahui. Ada alat namanya psikotes untuk ngecek dipakai nggak kemarin. Tapi kalau yang sudah berjalannya urusan kepentingan, siapa berjasa harus dapat apa, ya percuma, memang sulit. Psikotesnya bisa jadi cuma formalitas karena dipaksakan, ada beberapa pihak yang harus menempati beberapa posisi. Ini yang sulit. Jadinya sulit maju gitu. Aku mengharap maju ya teh. Jadi buat Nadiem Makarim, kalau Anda masih ingin
lanjut sebagai pejabat di level kementerian, saya kira Anda harus mengambil langkah-langkah yang sangat cepat untuk meregulasi hal ini. Minta maaf, tarik, batalkan. Mungkin masih ada kesempatan buat Nadiem memperbaiki diri dan tetap lanjut sebagai menteri. Dugaan saya sebentar lagi akan terjungkal dan akan diganti, baik itu atas kesadaran presidennya atau desakan dari umat dan massa yang di bawah, yang mau tidak mau harus menjungkirkan Nadiem Makarim.